Selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita. Oke, kali ini kita langsung aja ya masuk ke bagian akhir dari The Coaching Habit. Fokus kita nih, satu pertanyaan penutup yang penting banget dan gimana cara pakainya. Termasuk juga pertanyaan coaching lain, tapi di dunia digital. Sumbernya masih dari buku itu. Misi kita apa ya? Biar Anda semua bisa menutup interaksi, mau itu langsung atau online, dengan cara yang beneran bikin pembelajaran nempel gitu. Dan kesannya mendalam. Siap ya? Yuk kita gali. Kita mulai dari bab 7 dulu. Pertanyaan pembelajaran. Pertanyaannya simpel sih kedengarannya. Apa yang paling bermanfaat bagi Anda dari percakapan ini? Ini tuh dirancang jadi penutup yang kuat, melengkapi pertanyaan pembuka yang mungkin udah sering kita dengar, apa yang ada di pikiran Anda. Jadi kayak sepasang gitu ya. Atau bahkan ngelakuin sesuatu. Momen belajarnya itu justru pas kita berhenti sejenak, buat ningat-ningat, buat refleksi. Nah, pertanyaan ini micu refleksi itu. Ada istilahnya dari Chris Argylis, namanya pembelajaran putaran ganda. Pembelajaran putaran ganda, kedengerannya agak teknis ya. Maksudnya gimana tuh? Bukan cuma sekedar, oh saya tahu info baru gitu. Iya, lebih dalam dari itu. Jadi bukan cuma belajar apa yang baru kita dapat, itu putaran pertama lah istilahnya. Putaran keduanya itu pas kita mikir, kenapa ya tadi saya mikir gitu? Atau kenapa saya bereaksi begitu? Asumsi saya apa sih sebenarnya? Nah, pertanyaan apa yang paling bermanfaat ini dorong kita ke sana. Bisa bikin momen aha gitu, yang lebih personal. Dan ini ada sainsnya juga loh di baliknya. Wah, menarik. Gimana tuh kaitan ilmiahnya? Penasaran deh. Jadi gini, ini ada kaitannya sama model Ages di neuroscience, khususnya huruf G-nya generation. Artinya, pas Anda mikirin sendiri jawabannya, bukan cuma nerima pasif, jalur memori di otak tuh jadi lebih kuat. Beneran. Terus ada buku bagus juga, Make It Stick. Itu juga nekenin hal yang sama. Pentingnya mengambil kembali informasi, retrieval, buat ngelawan lupa. Nah, nanya apa yang paling bermanfaat, itu secara nggak langsung maksa otak kita buat ngelakuin proses retrieval itu. Jadi nempel deh pelajarannya. Kalau kita rangkum nih ya, manfaatnya tuh cerdas banget. Pertanyaan ini secara halus, 1, dia asumsiin obrolan tadi emang berguna kan. 2, bantu orang fokus ke satu hal paling penting aja. 3, ini jadi personal banget karena ada kata bagi Anda. 4, kita jadi dapat feedback langsung, apa sih yang kena buat dia? 5, fokusnya ke pembelajaran bukan ngejudge deh, tadi berguna nggak? Keenam ini agak strategis sih, ngingetin lawan bicara kita betapa bergunanya kita buat mereka. Mirip kayak pick and roll gitulah. Tahu kan prinsip psikologi itu? Kita ingat pengalaman berdasarkan puncaknya sama akhirnya. Jadi kalau akhirnya positif, reflektif, wah, keseluruhan interaksi rasanya jadi lebih oke. Oke, ini masuk akal banget sih buat ngobrol langsung atau telepon. Tapi gimana dengan dunia sekarang? Banjir email, chat, Slack tiap hari kan gitu ya. Apa pertanyaan kayak gini masih relevan kalau udah bentuknya tulisan? Kayaknya beda feel-nya ya. Nah, justru itu. Disinilah gunanya kelas master pertanyaan bagian 8. Gunakan setiap saluran untuk bertanya. Intinya, keajaiban pertanyaan ini tuh nggak hilang cuma karena diketik. Godaan buat jadi si monster nasehat yang dikit-dikit langsung kasih solusi, itu malah kadang lebih kuat loh kalau nulis. Rasanya lebih cepat aja gitu, langsung tembak solusi. Pernah kan pasti? Hah, sering banget. Apalagi kalau emailnya panjang, rasanya pengen cepet beres aja gitu ya. Kasih solusi, kirim. Padahal belum tentu itu yang dibutuhin ya. Persis. Malah bisa jadi salah paham atau diskusinya jadi ngalor ngidul. Nah, daripada ngetik panjang lebar ngasih saran, coba deh tanya. Misalnya dapat email panjang gitu ya, ruwet, balas aja simple. Wah, lumayan banyak ya isinya. Kalau menurut Anda, tantangan utamanya di sini buat Anda apa sih sebenarnya? Atau bisa juga, oke saya udah baca sekilas nih, coba dalam 1-2 kalimat aja, hasil apa sih yang Anda harapkan dari saya? Wih, itu kayaknya langsung motong keruwetan ya. Bener juga. Sekaligus bikin si pengirim mikir lagi, apa sih inti masalahnya dan hemat waktu kita juga ya jadinya. Tepat sekali. Cara ampuh buat fokus lebih cepat, ngurangin waktu kejebak di inbox, dan yang penting nih, memberdayakan orang lain, biar mereka nemuin jawabannya sendiri, bahkan lewat tulisan. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin. Ada dua hal utama yang bisa langsung dicoba. Pertama, coba deh biasain akhiri interaksi penting, pakai pertanyaan, apa yang paling bermanfaat bagi Anda, biar pelajarannya ngunci. Kedua, jangan ragu pakai pertanyaan-pertanyaan coaching ini, bahkan yang simple aja, di komunikasi tulisan, mau di email, chat, platform apa aja. Tujuannya, ya biar tiap interaksi lebih efektif, lebih bermakna aja gitu. Iya. Dan sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Ingat-ingat satu interaksi terakhir Anda hari ini.
Mungkin email atau chat singkat aja. Apa sih satu hal yang beneran paling berguna dari situ buat Anda? Terus, coba pikir lagi, ada nggak ya satu pertanyaan simpel aja yang seharusnya bisa Anda tanyain, mungkin lewat tulisan juga, biar interaksi itu jadi lebih bermanfaat lagi, entah buat Anda atau buat orang lain. Selamat mencoba ya!